Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jamaah pengajian RW 10 dan RW 17 Sumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertawajjah atau duduk bermajelis ilmu di pengajian malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang senantiasa siqah atau istiqomah untuk menjalani sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membacakan susunan acara atau tata tertib acara pengajian pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni al-iftitah atau pembukaan. Yang kedua qiraatul Quran. Yang ketiga acara inti tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ghulam Fathul Amri SH, SST, ME, MKN, MMMT. Kemudian yang keempat pengumuman, yang kelima ikhtitam atau penutup. Mari sama-sama kita buka acara pengajian ini. Acara pertama yaitu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nakhtu lanjut ke acara yang kedua yakni tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh akhina Muhammad Ibrahim. Kepada akhina kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairan katsiran kepada akhina Ibrahim ala tilawatihi al-jamilah, masyaallah. Kemudian lanjut ke acara berikutnya yaitu acara inti atau
tausiah mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sudah berada di depan kita, Ghulam Fathul Amri, SH, SST, ME, MKN, MM, MT. Kepada beliau dan yang bertemakan tentang keluarga Rabbani, dan yang akan ditutup dengan doa. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemudahan untuk kemudian menjalankan sholat isya berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan pengajian bulanan nggih Pak. Nah, bulanan. Niki kula jane pun ngisi ten pundi-pundi tapi kok yo ten mriki niki cek rada deg-degan ya. Mergone didelok Om John. Terus Pak John niku om kula niku. Om kula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebenarnya saya sudah siap-siap barangkali dikongkon ngimami gitu kan. Wah, pun kula cepake ayate jane. Tapi ora dikongkon, ya wis ra apa-apa. Ngomong-ngomong niki mboten enten ngunjukane to. Ngapunten lho niki. Kula nyuwun. Ngelak soalnya, grogi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, matur nuwun nggih Mas. Jazakallahu khair. Sing bales Gusti Allah. Jadi tadi sebenarnya saya sudah mau siapkan ayatnya, ayat yang menarik sebenarnya. Ayat agar kemudian kita selalu harus ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senajan ora ndidit. Nah, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten surat Az-Zumar. Inggih menika ayat 71 surat 39. Kok apal Mas? Niki nginguk niki. Nah, Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaro. Wah, enten iklan nih. Mumpung iklan kula ngunjuk riyen nggih. Jadi orang-orang yang kafir, tadi saya sudah tanya Pak Takmir, ini mengenai kalau ngomong ke kafir, buatan kafir ini mikir tekan apa buatan nih kita tangga ini. Biasanya ten lebet masjid soalnya ini kita jopo makanya kalau untuk grogi mengenai terus enten sing nesu, ya buatan apa jane nek nesu. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beragama Islam nanti kemudian dikumpulkan bareng-bareng terus digiring kaya bebek ning ngarepe pintu neraka hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Digiring ning ngarepe pintu neraka dibuka, sing jaga neraka terus ngomong, apa urung teko to wong sing ngandani nek enek Islam? Apa urung teko to ustadz kiai guru ngaji sing ngajari nek enek Islam? Biasane pengajiane ning jero bahkan niki didekek ten Jawi. Mosok ora krungu spikere sakmono gedene ya ngoten niku to. Malah niki di online ke sisan gitu kan. Wah, malah luar biasa. Artinya sudah enggak ada alasan gitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Bahwasanya Rasul yang datang kepadamu, guru ngaji yang datang kepadamu, itu adalah orang yang yatluna alaikum ayati, macake ayat-ayatku, Al-Quran, hadis, sunnah dijelaske, kemudian wayung dirunakum liqa yaumikum hada, terus ngelekke juga ning kowe kabeh wong-wong kafir, wong-wong sing ora iman, nek bakalan enek dina iki lho. Dina kowe dikumpulke karo kancamu sing padha modelane digiring nyemplung ning neraka. Apa urung teko? Terus mereka kemudian mengatakan qalu bala, ya jelas ada wong pengajian ten sumber niku ning dalan kok gitu kan.
Mike gede kok, krungu senajan ora mangkat ya tetep krungu kok gitu kan. Tapi apa yang terjadi kata malaikat walakin hakot kalimatul azab alal kafirin sorry yo wis ora kanggo senajan kowe semeleh-seleh nek kowe salah nek kowe ngakoni imanmu sing salah kuwi ora kanggo ora payu ning akhirat sorry yo ora kanggo ning akhirat. Pengakuanmu, pasrahmu, ketakutanmu tidak berguna. Bahwasannya sudah ditetapkan hari ini kowe kudu nyemplung neraka. Oleh karena itu ketika saya secara pribadi dan saya mengajak panjenengan semua ketika membaca ayat ini, kita harusnya benar-benar berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Tapi apakah ngaku Islam tok cukup? Terlalu banyak orang KTP-nya Islam ning ra salat gitu kan. Maka kemudian pada ayat selanjutnya wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Sing dikumpulke melih niku mboten cuman wong sing ngomong aku Islam, tapi orang-orang yang bertakwa. Yaitu siapa? Dia setelah mengaku Islam, dia membenarkan tauhidnya, imannya, gak dicampuri dengan kesyirikan, terus dia bertakwa semaksimal mungkin. Takwa niku napa? Ketika ada perintah dijalankan semaksimal kemampuannya, ketika ada larangan ditinggalkan sejauh-jauhnya. Niku kesimpulan dari takwa. Nah, ketika kita sudah berusaha mati-matian seperti itu, lalu kemudian kita mati membawa takwa yang benar, lalu dimudahkan akhir kalimat kita dalam hidup mengatakan la ilaha illallah, maka kita termasuk orang-orang yang akan dikumpulkan lalu digiring sampai ke depan pintu neraka hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu sudah sampai di depan pintu surga, maaf bukan neraka, surga, maka kemudian penjaganya keluar lalu membuka pintunya, kemudian mengatakan wa qala lahum khazanatuha, yang jaga surga mengatakan salamun alaikum, keselamatan buat kamu, tibtum, atas usaha kamu, atas kerja keras kamu, biyen ning donya kowe ora santai-santai, kamu berjuang jadi orang yang bertakwa, fadkhuluha khalidin, masuk surga selama-lamanya. Jadi kalau kita di sumber ini misal menjadi orang yang ngontrak rumah, misal kontrakannya habis, panjenengan kan ya tetap suruh memperpanjang. Nek mboten saged diken ngalih kalih sing duwe omah, kan ngoten to rumuse. Nek umpama ya Om John iki omahe apik nggone dhewe gitu kan. Tapi kontrakannya di dunia kok ya wis entek, ya nyuwun sewu Om, jenengan ya tetep kudu lunga ke sumber gitu kan. Kudu tetep dilebokke ning jero kuburan niku wau gitu kan. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan a'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqallu mayyajusu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70, sithik sing lewat sangka kuwi sithik. Pak Tamire termasuk yang sithik. 7 dosa 8 nggih, Pak. 9 malahan, itu pun bonus 9 niku. Bonusnya pun kathah. Ateges panjenengan kalau yang sudah 60 menuju 70 niku sakjane ya kudu latihan la ilaha illallah ngoten. Di bulan baleni nganti lancar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat tadi menjadi pembukaan saya bahwasannya saya mengajak diri saya secara pribadi lalu panjenengan semuanya untuk kemudian banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita masih menjadi hamba Allah yang beriman. Nah, ini penting. Menjadi hamba Allah yang beriman. Lah kula nembe sepindah mriki, maka Nabi SAW mengatakan anna rajulan zara akhalahu fi qaryatin ukhra. Enek wong lanang sing lunga nili dulure ning kampung liya. Kemudian fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Kemudian Allah kirim seorang malaikat falamma atalaihi, pas kemudian iso nemoni wong kuwi terus tekok, malaikat niku tekok, aina turidu qala uridu akholi fi hadhil qaryah,
aku pengen nang sumber ketemu dulur-dulurku sing enten ten sumber kan makaten. Kemudian qala malaikat itu tadi mengatakan halaka alaihi min nikmatin tarabbuha, apakah kowe ning sumber kuwi arep golek berkat? Boten. Apa kowe ning sumber arep golek wedang? Ya nggih jane ngelak masalahe. Nah, ning jane mboten itu, tapi karena ngelak nggih pun alhamdulillah. Apa kowe arep golek napa sing liyane nagih utang wong sumber, nagih utang ngene Om Jon mboten gitu kan. Napa enten bisnis di sumber? Enggak ada kepentingan saya ke sumber kecuali pengen ketemu dengan saudara-saudara saya. Maka kemudian dikatakan oleh malaikat ini qala la ghairu anni ahabbatuhu fillahi azza wa jalla. Enggak, saya ke sumber tidak lain dan tidak bukan karena dorongan iman untuk bertemu dengan saudara-saudara saya di sini. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ketahuilah bahwasanya aku adalah malaikat yang diutus kepada kamu, dan ketahuilah cintamu, rasa tresnomu kepada saudara-saudaramu yang ning sumber jane ya ora tau ketemu, ora duwe ikatan apapun kecuali Om Jon gitu kan. Kalau kesini juga bukan karena Om Jon gitu kan. Maka yang terjadi di sini adalah Allah akan mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudara-saudaramu. Artinya apa? Perjumpaan kita di dunia ini adalah perjumpaan yang harus didasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sia-sia. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi koreknya sudah membacakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga tema malam hari ini adalah bagaimana kemudian kalau saya yang enggak ada hubungan dengan jenengan aja berusaha untuk mendapatkan cinta Allah, lalu kemudian kita masuk surga bareng-bareng sebagaimana pada Quran surat Az-Zumar tadi, maka tentu panjenengan-panjenengan yang sudah berumah tangga, ini cah cilik ngajari wong tuwek-tuwek ngapunten gitu kan. Jadi apa namanya? Panjenengan-panjenengan yang sudah ketemu lalu berijab kabul menyebut nama Allah, maka itu lebih wajib lagi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari neraka bareng-bareng, enggak sendirian. Maka tema kita malam hari ini adalah keluarga robbani. Keluarga robbani itu adalah keluarga yang dibingkai atas dasar berusaha semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, saling mengingatkan atas yang kurang dan kemudian memperbaiki atas semua kesalahan serta menutupi aib-aib yang ada di dalamnya agar tidak keluar dari rumah tanpa ada tujuan yang dibenarkan. Kira-kira mekaten kesimpulannya. Karena udah selesai maka kita akhiri nggih. Niki baru ajeng mulai nih, padahal Pak Tamir wau munine nganti jam 09.00 niku setengah 09.00 padahal. Aduh pripun nih. Pertama, Nabi SAW jadi yang menarik ngeten. Ada pemuda yang kemudian mengatakan dia suka mabuk. Mas, aku bakalan happy nek bendino iso mendem. Oh iya ngono. Terus ada pemuda yang seneng narkoba, kemudian dia juga mengatakan aku uripku bakal seneng nek bendino iso nganggo cimeng gitu kan. Wah. Terus ada lagi pemuda yang suka berzina mengatakan saya akan menjadi orang paling bahagia kalau setiap malam gonta-ganti pasangan. Ada lagi pemuda yang kemudian suka main judi mengatakan aku akan menjadi orang yang paling senang kalau tiap hari punya duit buat main judi. Wah. Terus enek musuhe meneh gitu kan. Orang yang suka mancing juga akan mengatakan aku akan bahagia nek aku mancing ora digoleki bojoku. Wah gitu. Mboten enten to niki. Nah, maka semua orang punya definisi bahagianya masing-masing. Semua orang punya definisi bahagianya masing-masing. Tetapi hakikat kebahagiaan yang hakiki niku adalah kebahagiaan yang sudah dirumuskan ten Al-Qur'an lajeng ten sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita nggak akan pernah sampai kepada kebahagiaan itu kecuali kita kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalilnya apa Mas? Dalil global, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Hari ini telah aku sempurnakan, aku cukupkan
Aku ridhoi bahwasanya Islam itu sebagai agama, sebagai petunjuk, sebagai way of life, sebagai guidance buat orang-orang yang memang mau cari tahu tentang hakikat hakikinya kebahagiaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu saya berusaha untuk merangkum dalil-dalil nih, berarti hadis ayat. Mengke insya Allah mboten enten tambahan saking kula. Pokoknya hadis ayat. Niku enten kira-kira 49. Berarti niki nek 49 sa ayat sa hadis niku semenit berarti sejam niki, Pak. Berarti kira-kira setengah 10 nembe rampung nih. Unjuk riyen nggih. Maka yang pertama, ternyata Nabi SAW sudah mengajarkan bahwasannya ketika kita mau milih pasangan jangan sembarangan. Wah, terus Om John, berarti aku kon milih neh, mboten. Sing wis bacot ya wis gitu. Niki ngomongke sing nom-nom, artinya panjenengan Pak Takmir mbok pilih gadah putra sing dereng nikah, niku mengke niki saged diterapke. Mungkin nek putrane pun nggih putune dan seterusnya. Jadi bukan berarti harus kita yang meraktekke gitu, bukan. Karena nek kita yang harus meraktekke ya ndadak tukar tambah kan repot gitu. Rasulullah SAW paring pangandikan tungkahul mar'atu li arba'ah. Wong wedok niku, wong wadon niku bisa dinikahi karena 4 hal. Yang pertama 5 liha, boleh karena hartanya. Nikahi wong wedok sing sugih rapopo. Kemudian wali hasabiha, karena nasabnya. Nikahi anake lurah sumber yo entuk. Nikahi anake Pak Presiden yo kena gitu. Kita pun nikah danten gitu. Kemudian wajamaliha, dan kemudian nikahi mergo ayune yo rapopo. Kita Om John sing ketelu niki kita. Mergo ayu tak nikahi enggak apa-apa. Yang keempat walidiniha, maka yang keempat karena agamanya ini juga boleh. Fadfar bidzatid taribat yadak, maka perhatikan, dilihat sing tenan nomor 4 kuwi, ditimbang sing tenan, digatekke sing tenan nomor 4. Mergo nek nomor 4 ora digagas, maka kemudian rusak dan rugilah rumah tangga itu. Makanya orang yang kemudian menikahi perempuan karena cantiknya, akhirnya nek pun tuwek yo untune sok copot niku, terus yo cantiknya yo tetep luntur gitu. Kemudian karena hartanya, ya mbiyen sugih, tapi sakniki nek ditepon tek terus dadi mboten sugih. Kemudian karena anak pejabatnya, bapaknya orang jabat, nggih pun selesai. Cintanya juga selesai gitu kan. Maka cinta yang hakiki harus dilandasi atas dasar keimanan. Sehingga nopo? Ketika panjenengan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati istri jenengan sekarang sudah solihwah gitu kan, Masya Allah, itu berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena enten niku belum lama kula niku yo sok-sok yo menerima konsultasi rumah tangga nih. Jane yo jek bocah, tapi ternyata nggih karena tadi loh. Karena yang namanya kebahagiaan itu kalau nggak disepakati dari Quran dan Sunnah, itu akhirnya orang itu mesti muncul konflik, mesti gitu. Maka datang ini pasangan yang kemudian cerita gitu, kalau kemudian sudah bercerai dengan suaminya. Lah kenapa kok bercerai? Kata dia, ya saya bercerai karena menurut saya dia nggak soleh itu. Saya masih belum paham maksudnya dia nggak soleh itu apa gitu. Maksudnya nggak soleh itu apa? Saya tanya, lah dulu kenal dari mana? Yo pacaran, yo jane yo podo olone to jane gitu kan. Podo masalahnya gitu loh zaman nom gitu loh. Kenapa kok kemudian sekarang si jine merasa lebih solehah, yang satunya dianggap gak soleh gitu kan. Nah ternyata apa? Ternyata suaminya itu punya kesenangan apa? Kalau dia gak seneng bojonya itu, istrinya itu pakai jilbab. Dia seneng bojone niku nek udoh, rambutnya dibuka, rok pendek gitu kan. Terus nek dicek jagong niku, terus konco-koncone do muji, luar biasa bojomu ayu banget, mulus kaya keramik, ngoten niku. Itu laki-laki dayus, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dayus itu dikatakan adalah orang yang kemudian dia nggak akan diampuni dosanya oleh Allah, nggak akan disucikan, dan akan mendapatkan adab yang pedih, yaitu laki-laki dayus. Yaitu siapa? Orang yang kemudian mendapati istrinya wis bener kok malah dianggap ora bener, malah seneng nek istrine nggak bener. Dia seneng nek bojone boten jilbaban malah seneng, bojone ra salat yo seneng, wah luar biasa nih.
Maka hal-hal seperti ini harus kemudian kita introspeksi. Artinya hadis ini memang tujuannya adalah untuk yang baru mau nyari pasangan. Tapi ketika kita sudah punya pasangan, maka ini bisa digunakan dalam kampus niku istilahnya sebagai pisau analisis untuk ngecek rumah tangga kita itu seperti apa. Apakah sudah berdasarkan agama apa enggak? Karena kalau enggak berdasarkan agama, akhirnya ini nisbi kebahagiaannya. Sok-sok yo nyenengke, sok-sok yo nganyeli kan gitu. Nah kayak gini ya, kalau akeh nganyeline akhirnya marai mumet gitu. Nek mumet akhirnya sebagian pasangan itu ada yang stres duluan, bener-bener ada. Datang kepada saya suami cerita bojone garwonya itu sok tengok-tengok ning perapatan ning pinggir kali gitu. Nah, akhirnya ya jawaban saya ya gini, ya kemungkinannya cuma dua mas, diruqyah dulu, nek ada reaksinya kejang-kejang ya paling kesambet jin ning kali niku gitu kan. Tapi nek ora enek efeke, ya mang bawa ke rumah sakit umum, rumah sakit jiwa ten Solo nih kok ten wingi Juruk. Diruqyah 2 kali nggak ada efek, akhirnya dibawa ke belakang Juruk itu. Fix sakit jiwa gitu. Lucunya apa begitu cerai diulihke tenggene wong tuane ya mari niku. Nah, kan? Makanya kita harus hati-hati soal ini. Artinya dengan pisau analisis yang benar, dengan alat analisis yang benar, dengan metode yang benar, cara nanganinya insya Allah nggak ada ceritanya rumah tangga bubar tuh nggak ada. Sing enek nambah, ya ora Pak? Wani. Wong sing ngomongnya ya ora wani. Soalnya enek umi niku. Niku umi garwa kula. Kemudian ini tips untuk nyari istri. Tips untuk nyari suami, ibu-ibu, bukan berarti terus kan golek bojo mulih mboten. Maksudnya mengke nggih dikandani, kowe mau krungu kae mau ora, Pak? Ngoten mawon. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau panjenengan punya anak perempuan yang belum nikah, kok kemudian didatangi laki-laki yang engkau ridhoi agamanya. Wong mudeng agama, iso maca Quran, ditikoki halal haram mudeng, dites riba yo ngerti gitu kan, dites tentang nopo fudeng, tentang akidah tauhid yo paham gitu kan, wa khuluqah dan akhlaknya baik, panjenengan cari tahu di tempat kerjanya dhek jujur, amanah, ora tahu apus-apus, maka fa'angkihuhu mang nikahke kalih lare niku ora usah didelok gelare kudu dawa kados kula mboten usah gitu kan. Wong jenengan nyebutke mau yo nganti bingung nih. Padahal niku tes enten 5 sing rung lulus niku. Pokoknya sing penting angger dereng kedisian ALM ngoten mawon. Kemudian illa taf'alu nek ora mbok lakoni, ora mbok rabekke anak wedokmu kuwi mau karo wong lanang sing agamane wis apik, akhlake apik, maka kata Nabi niki sanes kata kula, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Mengke putrane jenengan ngapunten bakal akan ketemu dengan fitnah di dunia niki, masalah-masalah keruwetan dalam kehidupan. Mergo mungkin gonta-ganti pacar dan seterusnya, wa fasadun kabir, lajeng nemoni kerusakan yang besar. Niki pun kuatah ceritane ngeten niki. Diparani santri ra ditampa, ditekani penjudi numpak mobil ento, akhirnya rabi sewulan ditinggal lunga. Kuatah cerita ngeten niki. Makanya saya tadi di awal mengatakan kebahagiaan hakiki keluarga Robbani harus terbangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Makanya niki wau kula bawakan 40-an dalil tentang keluarga Robbani agar kita semua nanti bisa nata lagi. Enten niku pun tuwek, mending boten Pak Takmir itu, sanese ngoten. Niku yo eker-ekeran padha-padha mbah tuweke gitu. Cerita ten kula, anake sing cerita. Mas, piye? Pengen ketemu, oke. Biasanya urusan bisnis gitu kan. Tapi ini urusannya ternyata ngomong ke wong tuane. Bapak saya itu loh laki-laki, ngerti ini. Ibu saya perempuan, paham gitu. Wis tuwek, wong umuranmu meh padha kaya aku, berarti bapak ibumu ya meh padha kaya bapak ibuku gitu. Putrane sinten niku? Nah, terus dia mengatakan, ibu saya sakit-sakitan. Oh ya wis wajar, wong tuwek loro-loronan biasa gitu. Kan nek udah sepuh gitu kan biasanya nek ngobrol kan tentang rumah sakit, obat-obatan ngoten niku to. Nek ketoke Om Jon ketoke tentang rondo mundi ngono ya. Sik. Mbak Wit enek ora to? Enten. Walah ning ngono. Waduh ayo ning ngarepen. Serasi do, Mbak. Unjuk sik.
Wis angel. Nggih, lanjut nggih. Nah, terus tapi nek ibu saya sakit, bapak saya itu enggak sakit. Ya alhamdulillah. Lah kok ora sakit piye? Bapak saya itu masih sregep nyambut gawe kontraktor. Oh iya. Neng nggih niku, ibu saya itu nek sakit diuring-uring karo bapakku ngono. Lah ngopo Mas? Lah mbuh ngono. Terus akhirnya ibu saya ya tak bawa gitu. Sekarang tinggal sama saya. Yus alhamdulillah. Jenengan ya putrane, putrane yang campung sampean. Anaknya loro, yang niki laki-laki satu-satunya, yang satunya kakaknya perempuan. Yus pas wis niku mbok bawa nih. Tapi masalahnya enggak di situ. Nah masalahnya nopo? Omahe itu terus tinggal bapak saya dhewean, terus nglebokke bojone tanggane. Wah, iki wis. Iki wong tuwek ning nasar iki wis. Terus akhirnya nggih kula takok ya penasaran kula cah enom. Mesti wong wedoke atau tanggamu ini mesti ayu. Ayu napa padha tuweke. Walah, wis. Rasido. Rasido penasaran. Ten Serang panjenengan nek ningali berita bagaimana kemudian suami istri ketika anak gadisnya ini kerja, mantune niki kemudian nyun sewu berzina dengan ibu mertuanya, ibu perempuan, otomatis ya wis tuwek gitu kan. Maka syaitan itu akan terus berusaha menjerumuskan manusia agar kemudian terjerumus dalam dosa bahkan di akhir hayat. Makanya ada juga yang bertanya ke saya punya cerita 20 tahun yang lalu bapak saya sekarat, Ustaz ajari la ilaha illallah tapi terakhirnya malah ngomong kunci. Lah niku kunci napa? Lah mboten mudeng 20 tahun yang lalu kula ten pundi mboten mudeng. Tapi yang menjadi pelajaran buat kita apa? Ternyata mengucapkan la ilaha illallah itu pun juga bukan perkara yang mudah gitu. Perlu ketulusan hari ini dalam panjenengan ibadah, ketulusan hari ini dalam panjenengan berislam, salat yo sing ikhlas, nek kurban yo sing ikhlas, haji umroh yo sing ikhlas. Nah semua keikhlasan ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, inilah nanti yang akan membawa kita dalam mengucapkan la ilaha illallah itu mudah. Tapi nek aneh-aneh, tuwek jek kurang gawean niku wau, ya susah gitu loh. Yang ada malah ditemukan di jalan tol, di parkiran pantai gitu kan. Mbah tuwek lanang dan wedok ora klamben gitu kan, mati ning jero mobil gara-gara overdosis obat kuat. Waduh wis. Insyaallah mboten orang sumber. Niki tinggal digoleki ning Google akeh. Dan ketika kemudian kita buka lagi di dalam Al-Quran, fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin, deloken mlaku ning dhuwur bumi tontonen piye polahe wong-wong sing ora ngandel nek enek Al-Quran kale sunnah sebagai pedoman hidup ning ora dinggo. Dadine ya kaya ngono niku gitu. Dong mboten? Cah cilik ngomong dong. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada kita pada Quran surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Niki biasane enten ulem-ulem niku. Saran kula jenengan nek damel ulem ampun dikeki ngeten iki. Mung bar niku terus diguwakne tempat sampah ngoten. Dadi niki enten ayate, sok nggo buntel tempe. Parah melih niku nek ibu-ibu sing tesih datang bulan sosok nggih buntel softtek ngoten niku. Nah, enggak boleh ya, ini ada ayatnya. Maka Allah mengatakan di antara tanda kekuasaanku gitu, yang kemudian kamu lihat yaitu kalian tak ciptakan berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha. Jadi wong omah-omahku itu asasnya harus sakinah. Sakinah niku napa? Ayem ten ngomah. Nek gadah garwa wis ra seneng omah-omah, ra seneng ning omah, niku alamat rumah tanggane ajeng bubrah. Mang tangleti. Omahmu lak ning kene to. Kowe iki saiki ning ndi? Lagi ning pantai, Mas. Kok ora ngejak aku? Karo reuninan TK mbiyen lho, Mas. Nah, banyak itu CLBK, cah TK. Padahal ring reuninan udah umur 60-an ngoten niku. CLBK, cinta lama bonyok lagi niku. Baleni gawean lawas, baleni dosa lawas, padahal pekerjaan yang sekarang belum diselesaikan. Ateges napa ya? Kalau masih punya pasangannya yudahlah, litaskunu ilaiha, seneng-seneng di rumah. Ya, Allah juga paring pangandikan ibu-ibu, wa qarna fi buyutikunna wala tabarusna tabarujal jahiliyah. Panjenengan dipun suwun kalih Gusti Allah supados remen manggen ten dalem mawon. Omahku sumuk tuku kipas, kipas marai watuk tuku AC.
Kurang akeh ya tuku kulkas sak es batune ya ngoten to. Nyemplung ten kulkase mriku kajenge adem. Dibikin rumahnya senyaman mungkin. Mang tenggene Om John niku, omahe nyaman, dadi mengke pindah mriku mawon danten. Nggih. Omahe nyaman, pokoke enak mriku niku. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Wong omah-omah niku di dalamnya ada mawadah kalih rahmah. Alhamdulillah kula pun entuk rahmah. Ponakane Om John niku Wirda Rahmah namine gitu kan. Nah, di sini maksudnya apa? Yaitu ada rasa kasih sayang. Mosok ning jero omah eker-ekeran, angger ketemu ra gelem ulat-ulatan, uncal-uncalan. Nek kembang no cek rodok mending, uncal-uncalan piring, sok TV barang dibanting. Luar biasa. Sudah nggak nyaman rumah tangga. Ini ada apa? Nah, ketika kita kemudian memeriksa kelakuan iblis dan anak buahnya, niku dikirim anak buah bendino, mangkat. Nah, mangkat, kemudian mulai sore dicek siji-siji, kowe bar ngopo? Kowe bar gawe padu si A karo si B, si C, kowe bar marai wong dodol tahu ngapusi sing bakul, dodol brambang ngurangi timbangan, dodol gulane dicampuri gula sing elek, dodol beras dicampuri raskin dan seterusnya. Maka kemudian ada satu yang lapor, kalau saya sudah membuat si fulan dan si fulanah cerai, oke, kue hebat, sesuk rasa mangkat, preisik lereno. Jadi termasuk prestasi besar itu adalah ketika setan itu bisa membubarkan rumah tangga. Makanya rumah tangga niku rawan bubar. Napa meneh nek kekerepan reuni niku oleh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wong nek rumah tangga niku harus bahagia. Nek ora bahagia, moh pokoknya kudu bahagia. Piye carane pokoknya kudu bahagia bareng-bareng. Rumusnya niku bareng-bareng wis to. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tadi yang dibacakan oleh Mas Korek tadi bahwasanya orang yang berumah tangga orientasinya harus akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu ku angfusakum, selamatkan dirimu, wa ahlikum naro, karo keluargamu dari api neraka. Sehingga apa? Yo nek pengen selamat ojo dhewe kabeh. Sak omah dijak, ning masjid ojo dhewe, anake lanang wis gedhe ning omah dolanan HP, nggih dijak sing halus ora iso, jewer kupinge rapopo gitu kan. Kenapa? Karena nanti di akhirat dia ditanyai sama malaikat, ngopo kowe ra salat, jawabane karo pakku dijarke ngopo kowe protes. Oh, coba. Bapaknya yang akan tetap bertanggung jawab. Ibuke orang, nggih sami nek ibuke meneng wae wong ibuke main HP-ne sebelah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban orang tua kata Ad-Dohak dan Makotil tentang tafsir ayat tadi yaitu adalah ajari keluargamu untuk perkara-perkara yang diwajibkan dalam agama. Lajeng Nabi SAW memberikan contoh yaitu apa? Muru auladakum bis sholah, ajari anak-anakmu sholat. Nek kon ngajari sholat ya berarti nyontoni sholat. Sholat le, jenengan we ora sholat tok. Enten kiai nyontoni. Cah cilik nyolong pelem, ning ngisor wit pelem nggawa kresek, meh dicekel, tak wandake pakmu, mboten sangandake. Pak kula ning dhuwur nika lho lembe ngepeki. Artinya apa? Berlaku pepatah, buah enggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nek pohone ra tau salat ya wis buahe ya bonyok niku lho. Makanya sebagai orang tua harus menjadi suri tauladan terbaik buat anaknya. Ora usah ndudoi kiai kae, ustad kae ngene-ngene. Kita sendiri tunjukkan. Aku sholat le, ayo mangkat le gitu. Goncengke gitu kan. Goncengke. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya Allah Subhanahu wa taala seneng sama orang yang berumah tangga Robbani. Ya, dalilnya apa? Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan. Allah merahmati wong lanang. Yang kapan? Qoma minal lail, bengi-bengi tangi, fasolla, kemudian dia sholat tahajud. Ning ora dhewean, mergone pengen mlebu surga bareng karo bojone karo anake, wa aiqadha imra'atahu fasolat, garwane digugah, sayang, wit, tangi wit. Wah, ngajik ngantuk nih.
Ini kayaknya tak ambung sih, tangi kekal itu. Masalahnya ngambung karo nyokot itu. Fa'in abad nasoha fi wajhihal ma. Kok ternyata Mbak Wit wau bangune angel dijikoke banyu, diciprati. Trut-trut. Tangi, seneng tangi. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri. Kapan? Qomat minal lail, bengi-bengi tangi, fasolat untuk solat, wa aiqadat zaujaha, gugah bojone. Mas John, wis. Nyeluke Mas apa ayang beb, Om? Kaya cah enom ayang beb ngono. John. Fasolat terus dinggo solat, fa'in apa? Kosek cek kesel diambung, wah mantep tangi gitu kan. Di sini tapi nggak diambung, di sini nasohat fi wajhihal ma, diciprati air ya, tangi. Salat tahajud bareng suami dan istri. Wah niku tamasya paling hebat ngungkuli ten pantai, wis gratis, rambayar, nyenengke. Nate Bu wonten niku, alhamdulillah nate bendinten. Yang menarik apa? Ketika kita kemudian protes, wes bojoku ra solihah, ada itu. Jadi laki-laki datang ke saya waktu saya masih dinas di Jakarta itu. Ustadz saya mau nanya ini, istri saya itu tak suruh jilbaban susah, tak suruh sholat susah. Sik Mas. Nah, sampean kok iso nemu wong wedok ngono kuwi ning ndi? Ya dulu pacar saya SMA. Loh, ya berarti zaman SMA ya padha eleke to nih. Nggih. Lah kok saiki kowe iso rada bener ngono piye ceritane? Lah kalau di Jakarta itu begitu selesai jam kerja mau pulang langsung niku macet, terus akhirnya saya mampir pengajian. Terus nek jenengan pengajian bojone diajak ora? Ya ndak, kan di rumah ngurusi anak saya. Piye ya anakmu toh ya anu. Nggih anak saya gitu. Lah harusnya lho Mas. Jenengan nek bar pengajian, jenengan nek bar ngrungokke khotbah Jumat niku mulih diceritake pengajian mau ceritane ngene, khotbah Jumat mau ceritane ngene ben dadi apik bareng. Niki ibarate wong awale mlaku bareng, terus jenengan mlayu, bojone jek mlaku, wis ngono meteng ngendong anakmu sisan itu. Ya ora tekan nggone, ketok elek ning matamu padahal jane sing elek kowe Mas gitu kan. Oh ngoten. Iya. Wong startnya itu sama gitu loh. Kenapa kemudian sekarang kita merasa lebih baik daripada istri kita karena istri kita enggak kita bawa ke pengajian. Makanya nek bojone ya melu mangkat ngene iki ya alhamdulillah nggih Om nggih. Rasa dadak gendong gitu. Neng mbuh niku mangkate dijanjeni napa niku? Mbak. Janjeni apa? Engko tak jajakke ngono. Nah, sehingga apa? Ketika kok kemudian kita ketemu kemudian pasangan yang wangel gitu kan, maka enggak usah khawatir. Allah sudah ngasih tahu jane ya kowe kuwi ya elek. Maka Allah mengatakan datang Quran surat An-Nur ayat 26, al-khabisatu lil khabisin. Piantun putri yang jelek itu untuk laki-laki yang jelek. Jadi pasanganmu adalah cerminanmu, kan ngoten. Kemudian wal khabisuna lil khabisat. Piantun jaler suami yang jelek itu bertemu berjodoh dengan istri yang jelek. Wat thayyibatu lit thayyibin, orang-orang wanita yang baik berjodoh dengan laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat, dan laki-laki yang baik berjodoh dengan perempuan yang baik. Jadi kalau kita sekarang merasa istri kita enggak baik, sebenarnya kita mung ketok apik wae jane ya padha eleke. Artinya apa? Ketika kita memperbaiki diri kita, ya ajak keluarga kita, ajak anak kita. Nek untuk anak berlaku kaidah tadi, buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Nek untuk pasangan berlaku kaidah, pasanganmu cerminanmu. Nek modelmu ngono ya dheke ya ngono padha. Maka ayo perbaiki bareng-bareng. Pramila Pak, nek mangkat umroh golek sangu wong loro, garwane ampun ditilar, ditinggal. Enake semene ya dilumpukke sik gitu kan. Nanti terus wah, aku wis umroh bojoku urung, berarti aku luwih soleh timbang bojoku. Enggak bisa. Ya. Jadi kita harus sama-sama bareng. Jadi orang baik niku bareng-bareng. Nah, oleh karena itu maka ketika suami kemudian mengajak baik kepada istri, apa tugas istri? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri niku tugase manut karena suami adalah pemimpin. Jadi yang namanya rumah tangga itu harus diputuskan sing mimpin sopo. Nah ternyata Allah menghendaki laki-laki yang memimpin perempuan, bukan dibalik ngoten.
Walaupun misal sing lanang niki jirih nggih mboten napa-napa, tapi tetap kepala keluarganya yang laki-laki bukan yang perempuan gitu. Kemudian pada ayat selanjutnya bahwasanya seorang kepala keluarga berikut dengan wakilnya, jenderalnya yaitu istrinya itu harus kompak. Kompaknya apa? Untuk bersama-sama bergandengan tangan ngerangkul keluarga niku untuk bareng-bareng jadi hamba Allah yang bertakwa. Dipun paringi contoh inggih menika Nabi Ismail, wadkur fil kitabi Ismail, ceritakan wahai Muhammad di dalam Alkitab Al-Qur'an tentang kisah Ismail, annahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang yang kemudian membenarkan janji Tuhannya dan dia seorang rasul juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Ismail kuwi seneng ngelekke keluargane nggo salat wa zakat. Keluargane sing sugih ya dielekke kon ngetokke zakat. Wa kana inda rabbihi mardiya. Wong sing model kaya ngono kuwi dheke saleh terus ngejak keluargane saleh bakal diridhoi kalih Gusti Allah. Jadi kalau kepala keluarga itu soleh dewean, bojone ra karu-karuan, anake ning dalan cokean dan seterusnya, maka itu kepala keluarga yang enggak dapat ridho Allah. Mafhum mukhalafahnya apa? Ketika kita enggak diridhoi Allah, berarti kita sebagai suami dimurkai Allah. Dalilnya napa? Tadi yang di depan tak sebutkan soal dayus. Laki-laki yang enggak peduli dengan keadaan keluarganya itu laki-laki rojulun dayus yang kemudian akan mendapatkan murka Allah, enggak diampuni dosanya. Ternyata yo angel ya jadi bojo nih. Angel. Jadi jangan cuma mikir malam pertama gitu. Nanti dalam masalah fikih poligami, tambah. Jadi saya itu kalau ngajar fikih poligami itu bukan kemudian membuat sing denger itu terus pengen kawin meneh, ndak, malah mikir pengen 17 itu. Makanya ibu-ibu nanti tolong saya diundang untuk ngajar niku ten bapak-bapak niki. Seneng tuh Pak, seneng. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ngongkon kok tiu angel, maka bapak dan ibu, suami dan istri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan. Namanya orang udah ikhtiar, terakhirnya ya tawakal, pasrah kepada Allah. Dan dengan pasrahnya itu dibuktikan dengan berdoa. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang beriman itu dicirikan yaitu mereka juga mendoakan keluarganya, ya Rob kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami dan jadikan untuk kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mekaten. Jadi harus rajin-rajin dongake. Bener sudah nyantrek ke pesantren, bener sudah naruh di sekolah-sekolah Islam, benar sudah didatangkan ustadz gitu kan. Tapi yang namanya hidayah, hati terbolak-balik, maka orang tua tetap harus rajin-rajin mendoakan. Jadi jangan males-males. Mana nanti kalau anak itu tersesat, ya tetap kita yang akan menyesal itu. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika suami sudah sedemikian rupa berjuang, sudah sedemikian rupa nguri-uri menjaga rumah tangga, maka seorang istri diminta untuk hormat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan walahunna mislul ladzi alaihina bil ma'ruf, dan wanita juga punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Artinya panjenengan punya hak tapi juga ada kewajiban loh. Kemudian walir rijali alaihina darajah. Tapi piantun jaler punya derajat di atasnya. Yaitu apa? Derajat di atasnya berarti maksudnya adalah untuk ditaati. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha bijaksana. Wit gaweke kopi, kopi. Gawe dhewe ora iso. Ampun nggih. Jadi apapun yang kemudian diminta oleh suami kita ketika memang kita bisa, mampu, maka insya Allah itu akan menjadi ladang pahala gitu kan. Suami ditaati, maka istri mentaati. Nabi SAW pernah ditanya, qila li Rasulillah SAW, ayyun nisa'i khair? Wong wedok seperti apa yang paling baik ya Rasul? Qala alladzi tasurruhu idan nadoro, yaitu istrimu yang nek mbok tonton nyenengke. Rupane ora merengut ya toh, wayu cantik ya toh.
resikan, wah itu nyenengke itu. Tapi nek gayane perengutan, mecucu, jarang adus, omahe berantakan, enten ngoten niku. Enten gian. Jadi sampai sing protes niku ibuke ning rawani nyeneni anake. Ngomong ten kula, mergo kula kancane itu. Terus akhirnya kula jak ngopi. Mbokmu crita ngene-ngene iki. Mosok omahmu ngomongnya ambune kecing akeh tikus niki. Heeh lah bojoku ki nek isah-isahi nek piringe urung semene urung disahi kok ngono. Lah ngene iki lek mangan seminggu to ini. Ya wis pokoke ngono kuwi. Lah engko nek enten tikus dugi, terus ula moro kan itu rantai makanan to. Nek enten ula mengke terus enten burung elang, terus enten singa, enten macan ngoten terus pripun ngoten ten omah niku. Nah, terus jadi bonfin bener. Nanti mboke masuk rumahnya itu tutup hidung itu. Niku nek wong nyun sewu nggih, nek wong waras niku jane nggih mikir, tapi ya mungkin ya rada rapati waras ya nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita terbaik yang pertama nek disawang nyenengke wa tauti uhu ida amar. Nek mbok jaluki tulung manut ngono. Beb. Jikokno iki ndang, oh nggih Mas. Wah nyenengke niku. Jikok dhewe ora iso, koyo wong lempoh ae kongkon-kongkon. Ketoke sing guyu niku ketoke. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Bojo sing apik, wong wedok sing apik niku ora sing gaene ngejak ruwet karo sing lanang mung gara-gara penampilan. Wis dikandani, "Wit, aku seneng nek kowe nganggo kudung pink ngono. Aku seneng nek bengesmu warna oren ngono." Ngono kuwi ya terus tuku sing abang ngono. Nyus nyalai bojone. Wah wis. Di sini udah dikasih tahu bahwasanya kita ketika kemudian pengen menjadi wanita terbaik, berarti apa yang kita lakukan akan menjadi pahala, maka nek memang garwa kita minta, ya kalau memang bisa diwujudkan, ya, lakukan selama mampu. Tapi nek wis aneh-aneh gitu kan. Wit, kayak kita nek layangan ucul nyemantel ning nggon tower Telkomsel tulung jikokno ndang. Nah, enggak usah diikuti. Nek itu wis aneh-aneh. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mundak bengi, mundak panas wis. Sumuk ora nek kipase. Nggih, AC alam. Niki kula mboten njaluk lho, mung ngomong tok. Yaitu apa? Jangan mencari pelampiasan yang salah. Oh, jangan mencari pelampiasan yang salah. Nabi SAW mengatakan apa? Fi bid'i ahadikum sodakoh. Dalam kemaluan istrimu, wahai bapak-bapak, itu ada sodakoh. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Mosok to, nek saya mendatangi istri saya yang sudah saya nikahi, saya ambil dari mertua saya, dari emboknya, dengan ijab kabul, akad, mahar, dan seterusnya. Nek saya ngumpuli dia mosok to untuk pahala, kata Nabi SAW, aro'aitum law wado'aha fi haram akana alaiha fiha wizrun. Apa kue ora ngerti? Nek kuimu mbok dekek ning nggon sing haram-haram kowe entuk pahala, salah. Entuk dosa gitu kan. Nggih, niku leres itu kan. Maka wa kadzalika idza wado'aha fil halal kana lahu ajrun. Oleh karena itu nek kowe wis paham nek kuwi mbok dekek ning nggon sing haram, bojone tanggane mbok embat kuwi dosa, kowe yo ngerti kuwi haram. Maka nek itu enggak mbok lakoni, jenengan datangi garwanya sendiri yang resmi, maka itu kamu dapat pahala. Sehingga apa? Sehingga dikatakan termasuk ciri orang-orang yang beriman dalam Quran surat Al-Mu'minun, yaitu walladzina hum li furujihim hafidun. Allah sudah karuniakan kemaluan kita semua, maka tugas kita menjaganya. Neng enek kebutuhan Mas, iya, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Enek kebutuhan tunaikan kepada yang menjadi tempatnya, yaitu istrimu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wa ammal jima'u wal bahu fakana hadyuhu fihi akmalul hadyi yahfadu bihi sihah. Itu. Ketahuilah bahwasannya yang namanya hubungan suami istri itu adalah petunjuk dari Tuhanmu, dan yang paling penting kamu harus tahu niku marai sehat.
Maka nih bapak-bapak banyak yang kena prostat. Nah niku mungkin nopo niku. Nah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengingatkan innal mar'ata. Ini buat bapak-bapak nih. Innal mar'ata tukbilu fi surati syaiton wa tudbiru fi surati syaiton fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Ketahuilah bahwasannya ketika seorang wanita yang dandan maupun yang enggak itu ketika keluar maka setan itu nyusul dari depannya dan dari belakangnya. Maka ketika kamu melihat wanita itu lalu muncul krenteking ngati, maka segera pulang lari temoni istrimu karena apa yang dimiliki istrimu itu sama. Niki yang ngajari Nabi SAW. Sehingga napa Bu, ketika bapak kemudian ngajak gitu kan, Bu ayo gitu kan, maka Nabi SAW mengatakan idza da'ar rajulu imra'atahu ila firasihi, kalau suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat kok kemudian enggak mau, kosak-kosik sampai akhirnya rasido, antaji la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka akan datang laknat para malaikat sampai terbit fajar. Niku nek nolake bengi, nek nolake awan yo sampai sore gitu kan. Nah, sehingga apa? Ketika orang mendapat laknat, maka itu akan dijauhkan dari rahmat, mesti urusannya ruwet, masalah dan seterusnya. Maka ya agar kemudian bapak-bapaknya enggak mumet ya ketika manggil ayo Bu, jenengan siap, ngoten. Bahkan sampai Nabi SAW pernah keluar rumah lalu kemudian melihat ada wanita yang lewat kemudian tergerak hasratnya, kemudian masuk rumah mendapati istri beliau yaitu Ummul Mukminin Zainab baru memasang pelana unta itu kan, pelana kuda, kemudian dipanggil langsung ditinggal gitu. Sampai seperti itu. Artinya ada hal yang harus difahami bahwasanya ketika memang itu menjadi kebutuhan maka ya harus ditunaikan. Karena kalau sampai nggak ditunaikan khawatirnya tadi loh ada masalah-masalah yang paling parah yaitu masalah-masalah yang pada akhirnya menjadi fitnah. Akhirnya melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Nah ini yang harus kemudian kita hati-hati. Nah kemudian kalau kemudian terjadi hubungan suami istri, maka Nabi SAW mengingatkan jika seorang di antara kalian melakukan hubungan suami istri lalu berdoa, maka doanya adalah Allahumma janibna syaiton wa janibis syaitona ma rozaqtana fa innahu iyyuqaddir bainahuma walad. Sekiranya ditakdirkan akan adanya kehamilan pada istrinya, fidzalika karena urusan jima yang dilakukan, lam yadurruhu syaiton abadan, maka setan enggak akan bisa mengganggu anaknya selamanya. Jadi nek ada anak-anak sing nangis niku mergo pencet-pencet kali setan itu, nangis-nangis bungi-bungi ra mandek-mandek niku. Nah, itu karena apa? Mungkin orang tuane lali berdoa. Saking semangatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga yang robbani ini harus punya misi yang sama, yaitu punya anak yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita itu adalah anak yang soleh di samping ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah. Ngamal jariyah wis ora, duwe ilmu sing bermanfaat yo ora, anake yo kok yo ora soleh. Padahal apa? Dikatakan dalam hadis ini yaitu waladun solihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh ndongake wong tuane. Berarti apa? Ada anak yang soleh sing sok lali ndongake wong tuane. Makanya kula sok nek lali niku terus kula banjeli, kula tutupi kelupaan saya itu dengan kalau ada kajian gini kita berdoa di akhir kajian, di dalamnya saya selipkan doa untuk orang tua ya, karena kita banyak ya orang tua kita semua tentu termasuk orang tua saya gitu. Jadi kalau ada Ustadz dongane Robi Firli wali walidaya berarti niku ndongake wong tuane dhewe gitu. Tapi nek Allahumma gfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama robbauna, jadi domirnya diganti semua gitu kan, maka itu berarti untuk orang tua kita semua. Nah itu jadi anak itu bukan soal banyak atau sedikit, banyak nggih saya sithik nggih mboten napa, sing penting soleh. Anake 17 tapi mendeman kabeh nggih apa gunane, mending anak 29 ning soleh kabeh kan ngoten. Apa doa ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga
ketika kemudian kita sudah punya visi yang mantap tentang anak yang soleh itu, maka orang tua, kepala keluarga harus paham cara memberikan kesolehan kepada anak dan istri, yaitu apa? Dengan memberikan pakaian dan kebutuhan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban bapak untuk memberikan makan dan pakaian kepada ibu termasuk seanak-anaknya dengan cara yang ma'ruf, dikeke sing apik. Tadi ada lagi tuh ibu-ibu yang cerita gitu. Tapi ceritanya sama istri saya sih, bukan sama saya itu. Jadi dia itu sangat sangat mengagumi suaminya itu. Tapi ya itu terakhirnya terus dia cerita. Nek suaminya itu ngurusi adik-adiknya nganti 6 sukses itu. Tapi kalau bojone ora tau ngekei nafkah gitu. Jadi ada kayak gitu. Padahal apa? Itu kewajiban. Makanya laki-laki boleh ngurusi anak adiknya, kakaknya, ibunya boleh, tapi jangan lupa istrinya sendiri, jangan lupa anaknya sendiri. Ya, karena keluarga intinya ya anak istrinya itu. Makanya Om John ya siap-siap ditinggal sama putrane gitu kan. Nanti akhirnya cuma berdua, ya pacaran lagi kan itu. Barangkali jadi meneh gitu kan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya toh dikatakan bahwasanya kepada para suami Nabi SAW bersabda, antut imaha idza ta'imta. Nek jenengan makan enak garwane ya dikei sing enak. Ada itu suami yang makannya enak-enak, bojone dikei turahan, ada. Kemudian wataksuha idza tasaita. Nek kamu pakai pakaian yang bagus, garwane yo bagus itu. Atau malah kualik. Ibuke modis-modis. Sing lanang malah kualik gitu kan. Wala tadribil wajha tuh Pak. Jangan pukul wajahnya, diambung entuk dipolo mboten angsal. Wala tuqabbih, dan jangan dicari-cari kejelekannya. Kowe dadi wong wedok wis salat yo wis, pinter masak yo ngurus anak yo pinter, tetep ae dielek-elek wis ngene. Nek enten ngoten niku Mang TKI, sik Pak, rondo ngendi sing arep mbok rabi to jane gitu. Gampang niku. Niku wis tanda-tanda gitu. Ya. Kemudian wala tajhar illa fil bait. Nek pada akhirnya ada masalah sehingga suami istri ini harus neng-nengan, mang neng-nengan itu di rumah saja. Ojo jagong terus tanggane nyandai. Loh, iki Pak John iki ngaku, terus Bu John numpak motor gitu kan. Nah, iki enak apa iki? Gak boleh. Jadi di rumah silakan neng-nengan, silakan neker-nekeran, silakan rame, tapi kemudian di luar yo tetap bareng gandengan gitu loh. Nyebrang dalan digoceki ya Om ya gitu. Ojo kok nyebrang dhewe malah nyusul. Ya, nggak boleh ya. Makanya nanti dalam bab talak ada talak 1, 2, 3, talak 1 dan 2 seorang istri nggak boleh keluar rumah. Harus tetap di rumah. Kenapa? Karena suami punya hak untuk rujuk. Kok kemudian haknya nggak diambil setelah masa idahnya selesai? Berarti jenengan bebas, artinya suaminya sudah nggak mau lanjut. Gitu. Tapi kalau mau, jenengan masih mau, masih punya hak 3 bulan. Nah, kalau masih kalau sudah nggak menstruasi, kalau masih menstruasi ya berarti 3 kali suci gitu kan. Maka yang terjadi adalah panjenengan harus bertahan di dalam rumah, jangan kemana-mana. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau itu yang dilakukan biasanya rumah tangga rodok suwe atau rodok awet gitu. Tapi kalau lagi nesu sidik metu omah terus sidik minggat gitu kan, nggawa koper gitu kan, nggawa anak atau nggawa kontainer malahan sak sopan-sopane digawa gitu. Ya. Enten lho Bu. Dadi wis tuwek, ibuke pun tuwek, bapake nggih pun tuwek. Niku mboten pisah, mboten cerai, tapi bapaknya yang punya rumah, misal masjid ini rumahnya, tinggal di situ ibunya dan anak-anaknya. Terus depan rumah niki omahe tanggane kosong, tanggane mungkin ten Jakarta mboten pundi. Bapak ini nyepeng teng terase mriki. Enten pun tuwek itu Bu. Ki arep golek apa gitu. Ya, maka urusan rumah tangga itu jangan sampai kemudian sampai kayak gitu loh. Artinya kalau memang sudah nggak bisa bersama, ya pisah dengan baik-baik. Tapi kalau masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Ya, kesalahan masih bisa dimaafkan, gitu kan. Tapi kalau sudah nggak bisa dimaafkan, ya sudah selesai aja nggak apa-apa gitu. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih jam 9, terus enjing gitu. Nah, maka seorang suami dikatakan di sini jangan pelit sama keluarganya. Ceritanya adalah Hindun
punya suami, suaminya pelit. Ya, kemudian Hindun cerita sama Nabi SAW, suamiku pelit ya Rasul, ngekei duit bulanan ora cukup, kudune sewulan 3 yuta mung dikei 300, jek kurang 2 yuta 700. Enten ngeten iki. Mboten enten to? Mboten, biasanya njok 3 yuta dikei 30 yuta to. Nabi SAW mengatakan apa ketika kayak gitu? Maka khudhi min malihi bil ma'ruf. Hei kowe Hindun nek bojomu util, bondone mbok jiko entuk. Dadi jenengan nyolong dite bapake mboten napa-napa. Tapi syaratnya apa? Ma yakfiki wa yakfi baniki. Tapi jikuke yo sepantese secukupe dinggo urusan omahmu karo anak-anakmu. Nek hitungane sewulan 3 yuta lagi dikei 300, berarti jenengan entuk nyolong dite garwane 2 yuta 700. Tapi nek jikuke 2 yuta 800, berarti sing 100 niku mboten angsal. Napa melih jikuke 17 yuta. Nah, niku ngerampok berarti. Nggih. Oleh karena itu maka kita harus paham, sebagai laki-laki jangan pelit, sebagai istri kalau memang harus ada manuver itu dipersilakan tapi jangan berlebihan. Enten niku garwa wis gajine dhek kabeh sak ATM sak kabeh lah pokoke itu. Ngoten niku ya terus tanggal 10 pentek itu. Bingung sing lanang, terus piye meneh iki. Aduh ya Allah. Kemudian ibu-ibu panjenengan diingatkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Ayyu mamra'atin sa'alat zaujaha tolakon. Wong wedok ngendi wae sing njaluk cerai ning bojone fi ghairi mabaksin, karena alasan yang enggak dibenarkan dalam agama, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka bau surga diharamkan buat wanita itu. Nek ambune ora etuk mlebu ya ora kena. Bojone wis regep salat, ora tau neko-neko, jo meneh mendem rokokan we ora, gaji dikekke kabeh sak ATM-e, delok wong wedok trimo nunduk nganti nabrak pager gitu kan. Ngoten niku kok ya terus jenengan ya to. Pegah terus ceraikan saya. Wah, niki entuk niku jenengan. Ambu surga we ora kena napa meleh mlebu. Itu untuk istri. Untuk suami, bapak-bapak, dikatakan Nabi SAW apa? Salah satu jiduhuna jidun, wahasluhuna jidun. 3 hal gojekane dianggap serius, seriusnya ya dianggap serius. Yang pertama an-nikah, gojekan. Kowe tak nikahke ya Mas karo anakku. Nggih, engko salaman Pak D. Saya nikahkan anak saya Fatimah binti bla 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 dengan mas kawin. Saya terima nikahnya. Yo wis tak pek anake gitu. Sah gitu. Walaupun gojekan. Kemudian yang kedua, tolak. Seorang suami gojekan itu. Wit, aku pengen kowe nganggo daster sing kembange gede. Sak gajah gitu kan. Wah, akhirnya golek perkara gitu kan. Gua daster sing kembange cilik-cilik itu. Padahal udah ngomong, nek ora manut tak cerai. Wah. Gojekan jane gitu kan. Tapi dalam Islam itu jatuh talak beneran. Nah, jadi hati-hati. Gak boleh main-main, khususnya bapak-bapak. Tapi nek ibu-ibu nesu sithik pegat ngomong ping 1000 ora kanggo. Nah, kemudian warrojaah dan rujuk. Nah, rujuk itu gojekan sah, tapi dari pihak laki-laki. Ya artinya gini, ketika rame nih talak 1, talak 2, istrinya nggak keluar rumah tapi tetap solihah, tetap sholat, tetap masak, tetap nyepake sarapan, wah sing kakung, wah ketok iki bojo ngene iki golek ning ngendi meneh ra bakal enek. Sing enek ya saiki wong wedok-wedok ra cetha niku gitu kan. Akhire digojeki, kok bengi ya ngene. Ngapa? Nang kamar no wong loro ngene. Tenane ngene. Ya tenan. Lha ngopo ning kamar? Wis engko tak kandhani ya. Gojekan. Nah, akhirnya kemudian ke kamar berdua dan terjadi hubungan suami istri, maka itu sah rujuknya. Ngoten nggih. Jadi 3 hal yang gojekane dianggap tenanan, tenanane dianggap tenanan. Nah, nikah, tolak, rujuk. Hati-hati. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, urusan ten ranjang niku wau. Sok-sok nggih eker-ekerane niku seru napa pripun ngoten. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarron nas", di antara manusia yang paling jelek indallah manzilatan, yang kedudukannya di mata Allah itu paling jelek yaumal kiamah, mengke pas hari kiamat, yaitu apa? Ar-rajulu yufdi ila imraati, laki-laki yang mendatangi istrinya, menggauli istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istrinya juga mendatangi menggauli suaminya, summa yansuru sirroha, summa yansuru sirroha. Kemudian apa yang terjadi neng ranjang dek bengi yo diceritake gitu loh. Ngerti ora gitu.
Bojoku ngene. Enggak usah. Kenapa? Karena itu rahasia sendiri. Ibarat kita jenengan ngertos niku napa? McDonald napa Pizza Hut ini punya resep rahasia yang nggak akan diceritakan. Lah itulah resep rahasia keluarga panjenengan, nggak usah diceritakan. Bahaya nanti nek sampai kemudian tonggone pengen, akhirnya kemudian terjadi perzinahan. Banyak kasus kayak itu. Saat ini orang bingung gawe konten, akhirnya nopo? Gawe podcast cerita urusan ranjang. Banyak nih ikutan YouTube nih. Luar biasa. Gak takut, Allah akan meletakkan dia di tempat yang paling hina nanti di akhirat. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Dan ibu-ibu ketika suami sudah mengatakan aku ora pengen kowe ketemu karo si iki, maka kita juga harus nurut sebagaimana sabda Nabi SAW, ala innalakum ala nisaikum haqqon. Ketahuilah bahwasanya kalian wahai laki-laki punya hak atas istri-istri kalian, wali nisaikum alaikum haqqon, dan istri-istri kalian juga punya hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, maka hak kalian wahai suami atas istri kamu yaitu fala yutikna farusakum minat man takrohun, yaitu tidak boleh dia memasukkan orang yang kamu nggak senang atau siapapun yang nggak kamu senangi ke dalam rumahmu. Wala ya'dan fi buyutikum liman takrohun, dan nggak boleh kamu mereka melanggar orang-orang yang tidak kamu izinkan untuk masuk ke dalam rumahmu. Ala wa haqquhunna alaikum antahsinu ilaihin. Kalau mereka manut, nurut, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, maka berbuat baiklah kepada mereka fikiswatihinna wa ta'amihinna, dalam urusan-urusan masalah pokok, yaitu tentang pakaiannya, tentang makanannya, tentang rumahnya, tentang nafkahnya. Berikan semampu semaksimal kamu bisa berjuang untuk mewujudkannya. Sehingga nopo? Ketika kemudian seorang istri nggak mau manut sama suaminya, maka Nabi SAW mengatakan la tu'di imra'atun zaujaha. Wahai ibu-ibu, jangan sakiti suamimu fid dunya illa qalat zaujatuhu fil huril in. Kalau wong lanang-lanang niki dianiaya, teraniaya hatinya, maka nanti kemudian bidadari surga akan mengatakan la tu'dihi, wahai bojonya, jangan kamu sakiti suamimu. Fatil kallahu fa innama huwa indaki dakhilun yusiku ayyufarikoki ilaina. Dia sama kamu cuman sebentar lagi dia akan bareng aku. Pun tinteni Om Jon kalih bidadari ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kemudian harus kita pahami. Kadang ada ibu-ibu yang risih kalau suaminya cemburu gitu kan. Apa toh Pak, karo tukang sayure cemburu gitu. Nah, maka harusnya kita sebagai wanita, ya toh, harusnya kita itu bersyukur kalau punya suami yang pencemburu. Kenapa? Karena berarti dia itu cinta beneran sama panjenengan, satu. Yang kedua, cintanya diwujudkan dengan menjaga panjenengan agar jangan sampai melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Sehingga Nabi SAW mengatakan, salah satun qad haramallahu alaihimul jannah, 3 orang, 3 golongan yang Allah haramkan buat dia masuk surga, yaitu mudminul khomer, orang yang dino-dino mendem, besok tangi turu mendem, arep turu mendem, mangan mendem, orang mangan mendem, gitu kan. Pokoknya bendino mendem. Enten niku. Jadi stoke ten ngomah niku mboten aqua, mboten minuman niku lho, niki. Ya, tapi ciu betul, sak jerigen ciu. Nek perlu didekek ten meja dhuwur terus nganggo selang, sedot ngono. Enten ngoten niku. Ciu kan murah, seliter namung 20.000 napa 13.000. Dan kalau ngerti kan nggak harus beli tuh Pak. Ya kados sing viral niku to. Napa sak truk isine mboten isine segawon niku lho. Nah, niku kan nek hidup sekilo 35.000 gitu. Nek pun dibeleh dietet-etet dadi daging sekilo 50.000 gitu kan. Nah, karena orang nggak tahu halal haram, ya dia pilih itu yang murah. Tapi karena kita tahu halal haram, ya kita pilih daging sapi 120.000, gitu. Nek ra kuat tuku daging sapi, ya tuku daging pite kan ngoten 35 napa pinten niku to. Nah, padahal napa daging babi niku ya 30-an ya. Nah. Kok ngerti Mas? Tuku mboten gitu. Ya. Seneng maca gitu. Watah lho niku. Jadi sehari ini konsumsine wong Solo Raya, mboten mudeng wong Sumberen melu mboten niku. Enten mboten warung enten mriki. Mboten alhamdulillah. Nek enten mangken tutup mawon, digusur mawon. Niku sehari ini konsumsinya 300 ekor.
Kalau misal diambil sepertiganya aja orang Solo itu 100 ekor. Ping 30 ya 3.000 ekor itu. Niku yo dipangan sak ekor-ekor itu. Jadi sampai slogan mereka itu semua yang berkaki 4 kami telan kecuali meja gitu. Semua yang berenang di air kami makan kecuali kapal selam gitu. Tapi nek kapal selam bukan to enak gitu. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian diharamkan masuk surga yang pertama wong sing dino-dino mendem gitu kan. Kemudian wal aku lil walidain, yaitu orang yang kemudian durhaka sama orang tuanya, wis tuwek ora iso apa-apa ora diurusi malah dilebokke panti jompo, malah sing viral nembe mawon niku bapaknya nembe bar pensiun umur 56 napa 50 dereng enten swidak ya nih. Pun dikirim ten panti jompo padahal anake loro lanang kabeh gitu kan gagah-gagah gitu. Luar biasa gitu. Nah niki kemudian yang ketiga wadayus alladzi yukirru fi ahlihil khubs, yaitu orang yang memiliki orang yang tidak memiliki sifat cemburu yang menyetujui keluarganya melakukan perbuatan jelek. Jadi laki-laki yang jelek niku dayus niku wau. Nah nek panjenengan gadah garwa kok kemudian peduli cemburu, berarti niku suami yang bener. Kan ngoten. Jangan kemudian digelari, wah kowe kok terlalu posesif toh. Posesif opo? Ojo jealous toh, mosok karo tukang ciloke jealous. Niku berarti sayang, Bu. Oh aku ra etuk nemoni dheke to. Ya ora etuk wong dheke nek ketemu kowe kok mesam-mesem. Ya wis nek tukokno, mesti mangkat niku. Ngoten mawon. Enggak usah dibawa dimasukkan dalam hati, ra sedeng gitu. Nah, kemudian seorang wanita ini kan nembe slide 35 niku. Nah, seorang wanita gitu kan diwajibkan untuk berpenampilan yang menarik gitu. Jadi kalau di rumah jangan kayak hantu gitu. Kila li Rasulullah SAW, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayun nisa'i khair, wong wedok piye sing baik, kata Nabi SAW, yaitu tasurruhu idan nador, nek mbok delok nyenengke niku yo sregep adus gitu kan, dandan, mosok nek ten jagongan kaya bidadari nembe turun dari bis kota gitu kan, tapi nek neng omah kayak setan baru keluar dari gua gitu. Masya Allah itu, daster-daster suwek jadi gombal ya dinggo gitu. Yo ben tergoda to Mas nek suwekane gitu. Nggih nek tergoda nek malah gila pripun. Kok tambah ngantuk nih. Kemudian tidak banyak kelayapan. Nah, wanita yang solihah niku enggak banyak kelayapan. Niki sing ngeleki sanes kula, Gusti Allah. Wa qarna fi buyutikuna wala tabarusna tabarujal jahiliyatil ula. Hei ibu-ibu, nang ngomah senengone ngomah reuni TK segala macam nek perlu rasah melu. Aku melu angger lewat Zoom wis ngono wae gitu. Enggak usah mangkat, wis reunine sampai Pulau Batam dadak numpak pesawat ten pinggir Danau Toba wis ngopo gitu. Nah, mungkin nek kepleset terus pripun gitu kan. Ya, oleh karena itu dibuat senyaman mungkin rumahnya. Kemudian seorang yang baik dalam rumah tangga adalah menjaga kehormatannya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita yang solihah adalah yang manut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga diri ketika suaminya enggak ada. Mumpung ra enek iki, rene yo. Nopo niki? Tenang sal nggih. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu ketika kita keluar rumah diminta untuk pakai jilbab. Ketika nemoni tamu yang bukan mahram pakai jilbab. Gak boleh berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu, istri-istri orang-orang yang beriman, sak menika kula sanjangaken, yaitu hendaklah kalian menggunakan jilbab kalian yang panjang sehingga menutupi tubuh kalian. Enten jilbaban, tapi nikune ketok pating pecotot niku mboten angsal. Mboten angsal Bu, kedah ditutupi. Enten jilbaban tapi kemudian pakai celana ketat ngoten. Nek jengking terus celengan semare ketok niku mboten angsal Bu. Mboten angsal saestu. Bahkan panjenengan umpama pun ikut senam sesama wanita di dalam ruangan, panjenengan kemudian pakai pakaian-pakaian ngoten niku, saya enggak menyarankan. Nanti ada poinnya. Saya enggak menyarankan. Nanti ada poinnya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada wanita bahwasanya ada
golongan wanita yang dulu nggak ada tapi nanti akan ada dan dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, yaitu apa? Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'aznimatil bukhti, yaitu wanita-wanita jane yo klamben, jane yo kudungan, tapi lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan. Jane yo klamben, jane klambine yo ombo, tapi sing dinggo niku mboten kain tapi plastik dinggo, akhirnya ketok kabeh ngoten niku, jeroan-jeroane ketok gitu kan. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulnal jannata, mereka ini enggak akan dimasukkan ke surga, wala yajidna rihaha, dan enggak akan mencium bau surga, wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada, padahal bau surga bisa didapat dari jarak yang sangat jauh. Artinya kalau kita berjilbab sing bener, jangan sampai kemudian nyun sewu tali niku ketok gitu kan, terus lekuk-lekuk tubuhnya ketok. Piye Mas, lah aku jilbabku sak gede gini kok apa tetep ketok, wong aku gembrot banget gitu. Lah nek pun ngoten nggih pun gitu kan. Tapi kan ada yang memang didesain ketat gitu loh. Nah ini jangan dipakai. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, agar rumah tangga kita baik, maka jangan merusak rumah tangga orang lain. Dikatakan laisa minna man habbaba imra'atan ala zaujiha. Bukanlah bagian dari umatku seseorang yang melakukan pengkhianatan terhadap seorang wanita sehingga dia kemudian melawan suaminya. Jadi ngompori, nyedai, kathah ngoten niku, berawal dari WA, kemudian ketemu di SMA-nya dulu, kemudian curhat sana sini, kemudian akhirnya dikompori. Ketoke sing iso memahami kowe cuman aku. Enten ngoten niku. Maka jangan menjadi seperti itu. Nah, niki yang saya ceritakan tadi. Jangan cerita tentang perempuan lain, ibu-ibu. Rasulullah SAW mengatakan, la tubashirul mar'ati al mar'ah. Janganlah seorang wanita menceritakan tentang wanita lain, kemudian fatana'atha li zaujiha ka'annaha yanduru ilaiha. Terus panjenengan sifati ceritanya detail banget. Goro-goro aerobik bareng, gitu. Niku sing cerita bojo kula. Dadi aerobik khusus muslimah, mangkate ya kudunge apik-apik, tekan jero dicopot kabeh, terus akhirnya nganggo macem-macem niku, malah sing sumuk terus diuculi tinggal kari jeroane tok niku. Nah, maka dilarang di sini. Kenapa? Nanti nek didelok wong wedok liya, terus wong wedok liya iki mulih cerita nang bojone, wae lho mbak kae. Wes nek ra nggo klambi putih banget, bentuke ngene-ngene macem-macem. Maka kata Nabi SAW, itu jangan dilakukan. Kenapa? Berpotensi kemudian suaminya ini terngiang-ngiang gitu loh. Akhirnya mulai nginceng-nginceng, mulai ngintip-ngintip, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Akhirnya piye corone tukar tambah. Niku kuatah cerita ngoten niku. Gitu. Jadi harus hati-hati. Cerita yo cerita ning ora usah detail-detail itu. Jadi enek wong, Pak, wedok, urip. Pun ngoten mawon. Kemudian ketika rumah tangga kita sudah berjalan, sudah diarungi puluhan tahun, belasan tahun, maka kita harus banyak bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa asiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau ada yang kamu benci dari mereka, fa asa an takrahu syai'an, maka mungkin yang kamu benci ya poin itu, wa yaj'alallahu fiha khairan katsira, sakjane dia punya hal yang baik niku banyak. Mungkin jenengan ra seneng garwane sok ngentutan gitu kan, tapi ternyata pinter masak. Mungkin ra seneng karo garwane nek goreng tempe gosong, tapi ternyata nek gawe es teh enak gitu kan. Mungkin ra seneng karo garwane ora pinter gawe es teh, gawe kopi, ternyata nek godhog banyu kalih mie pinter gitu kan. Nah, pokoknya emang canda iki ambak. Sabar, harus selalu nyari sebab apa yang bisa membuat kita enjoy di dalam rumah tangga. Wes digoleki kabeh ora ketemu. Ternyata bojone niku nek lahiran gampang, anake 23 ya normal kabeh. Wis niku mawon dicandaki ngoten. Untuk menghibur diri timbang mumet gitu. Sehingga kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersabar. Nabi SAW mengatakan ma yusibul mu'min min nasobin wala wasobin. Tidaklah musibah yang menimpa seorang muslim, apakah rasa capek, sakit, wala hamin, bingung, wala hasnin, sedih, wala adan, wala ghamin, gangguan orang lain, resah gitu kan. Hatta saukati yushakuha, sampai duri yang nancep ke badannya, illa kafarallahu biha min khotoyah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Dadi nek bojone wanyeli sabar niku mengke dadi penghapus dosa jenengan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan lagi kalau dinasihati suami didengarkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallati takhafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan untuk berbuat yang tidak taat, maka nasihati mereka. Nah, maka kalau dinasihati kita dengarkan. Dan bapak-bapak tidak boleh selalu mencari kesalahan istrinya. Gimana Nabi SAW mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu' minal qaul illa man dulim. Allah enggak senang pada firman Quran surat Al-Maidah An-Nisa ayat 148. Allah enggak suka kalau kemudian kesalahan-kesalahan mereka kamu umbar, dan itu adalah hal-hal yang bisa membuat kepada kedoliman. Kemudian jangan menyia-nyiakan keluarga. Nabi SAW mengatakan kafa bil mar'i isman ayyadi'a man yakut. Cukuplah dikatakan dia sudah melakukan dosa besar ketika menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Suami punya istri disia-siakan, istri punya anak tak diurusi, ditinggal main HP, maka itu bagian dari dosa. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir diharapkan ketika kita sudah paham betul bagaimana kemudian keluarga robani ini terbentuk, maka Allah punya janji jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden disiapkan buat panjenengan semua, bareng-bareng masuk surga, bapak-bapak panjenengan, istri-istri panjenengan, dan cucu-cucu juga masuk surga bareng-bareng. Bahkan anak yang soleh dikatakan bisa memberikan manfaat atau syafaat kepada bapaknya yang kemudian bermasalah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Orang-orang yang beriman lalu diikuti dengan cucu mereka mengikuti dalam keimanan, maka nanti akan kami sambungkan, kami hubungkan, kami kumpulkan, dan mereka tidak akan kami rugikan. Dan yang terakhir, kita mau terakhir barbar. Sik ngunjuk riyen. Nggih, siap. Terus jam 12 mungkin toh. Dikatakan perempuan itu kalau sudah punya suami atau bersuami, maka masuk surga niku gampang sakjane. Sakjane lho ya, tapi prakteknya ya terserah ya, nafsi-nafsi. Dikatakan Nabi SAW, idza sholati imra'atu khamsaha. Perempuan kalau sholat 5 waktu. Jenengan enggak disebut suruh tahajud, 5 waktu aja. Duhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Kemudian dikatakan wasomat sahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan. Enggak disebut puasa Senin Kemis, enggak disebut puasa Napa Daud, enggak disebut puasa Arafah dan seterusnya, Ayamul Bid, enggak disebut. Kemudian wahafidot farjaha, dan menjaga kemaluannya, sama bakul tahu yo ora gampangan digodo, bakul tempe dan seterusnya, dia semi bupati yus meneng wae gitu kan. Kemudian yang keempat, wa ataat zaujaha, sama suaminya manut. 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Kemudian tidak gampangan jadi perempuan, jadi wanita, jadi istri, menjaga kehormatan keluarga. Gak aneh-aneh, reuninan yo reuninan, berampung yo mulih, orang dadak aneh-aneh. Kemudian manut sama suami. Kata Nabi SAW, kilalaha, dikatakan kepada wanita yang melakukan 4 hal ini, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Mlebu surga, pintune lawange enek 8, pilihan dhewe arep mlebu lewat ngendi. Padahal yang namanya bapak-bapak niki itu untuk sampai ke sana itu harus kemudian dia mencari nafkah, dia kemudian berjuang di jalan Allah. Ketika agamanya Allah kemudian disakiti, ya kemudian mereka juga harus berjihad, kemudian dan seterusnya. Nikuwe kadang jek urung cukup dinggo mlebu swarga. Jadi wanita dalam Islam enak. Makanya kalau ada orang teriak-teriak emansipasi wanita itu dusta. Kenapa? Karena laki-laki memang diciptakan enggak sama dengan perempuan, dan bahkan perempuan dalam Islam diistimewakan, bukan dianiaya, bukan dihinakan. Saking istimewanya napa? Sampean fokus dalam hal 4 ini mau tadi, istiqomah wis to. Pokoke garwane njaluk apa wae. Njaluk kopi ngono tekake sak porong ngoten niku wis. Pokoke diberikan sesuai harapannya gitu kan. Ya. Njaluk es teh ora mung segelas sak jerigen gawake gitu kan. Ning ampun jerigen ciwau lho. Nah, niku itu insya Allah gitu loh. Allah punya janji. Pintu surga ada 8, milih sendiri, Bu. Kan penak toh, jenengan nek ngejak
Mbak Wit ngejak Om John, ayo ayang beb ning anu Solo Mall gitu kan. Golek apa klambi ini. Sing ndi? Pokoknya aku tak milih dhewe. Oh, ora apa-apa. Penting kok tinggal gesek. Kan seneng banget kalau kita kemudian kayak gitu. Tapi nek bojone diteneke mung 150 iki. Ya ora iso ta milih tuku sing 150-an wae. 150 ya mung entuk jeruan tok. Nah, surga pintunya ada 8, jenengan harus bisa milih sendiri. Gitu. Yang sini enggak. Ada pintu sabar, dek yo kudu sabar. Ada pintu jihad, dek yo kudu jihad. Ada pintu kemudian menahan amarah, dia juga harus belajar menahan amarah. Oh, parah nih. Makanya jadi wong lanang niku enggak enak. Makanya banyak wong lanang-lanang niku menyerah jadi wong lanang. Ngoco ya toh, brengose dikerok, jenggote dikerok, terus jikuk bengese mboke dibengesi jadi bencong. Terus dugi ten ngajeng omahe jenengan ngamen gitu kan. Terus jenengan kei 1000 2000 muter sak sumberi ngekei kabeh, nglumpuk akeh, akhirnya tuku benges dhewe, tuku bedak dhewe, iso nyelengi akeh ora nggo munggah kaji, ora nggo tobat, malah nggih tuku solikin niku disontekke mriki ya. Begitu wis tuwek, kulite luntur, irunge ijik, akhirnya dadi buta terong niku. Kathah niku. Artinya niku nggih jenengan andil. Dadi nek kula nek bencong-bencong segah ngekeki itu. Seminggato kono ngono. Tobat ta. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampun selesai. Ada yang mau ngejak rame? Enggak ada. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Muga-muga bermanfaat, wabil khusus buat saya sendiri karena saya yang anggaplah yang paling muda ketingale lho. Umur saya 40 aja belum ada, Bu. Jadi saya bukan menggurui panjenengan, bukan. Kita cuman berbagi barangkali saya juga banyak alfa di keluarga saya untuk memuliakan ponakannya Om John gitu kan. Jadi saya juga belajar dan pelajaran saya sampaikan agar saya makin ingat gitu. Saya makin ingat kalau istri saya adalah ponakannya Om John gitu. Oleh karena itu maka kita cukupkan nggih sampai di sini. Saya udah overlap nih setengah jam. Pun tak kayak bonus loh, Bu. Berarti niki kudune amplope kandel. Amplop itu. Enggak. Insya Allah saya enggak mau nerima amplop. Aman-aman. Kita akhiri dengan doa nggih agar kemudian oleh-oleh kita enggak cuman berkat kotaan niku, ada tambahannya yaitu barokah dari pertemuan kita, perjumpaan kita pada malam hari ini. Insya Allah panjenengan tinggal ngaminkan. Wah, nanti napa melih nek pas napa tarweh niku kula kan ngimami mriki, kula biasanya nek tarweh niku kula kasih kunut yang panjang. Jadi ibu-ibu kalau ten Mekah niku, kalau pas puasa jenengan ten Mekah niku tarweh niku mesti ada kunutnya dan panjang. Dan enaknya napa? Kadang kita tuh puasa wis kerja, wis ngene sok lali ndonga. Padahal pada saat puasa itu doa itu kan banyak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lali ndonga begitu kita kemudian makmuman sama imam di Masjidil Haram itu ya tinggal ngamini. Jadi kadang doanya tuh sampai 15 menit, 20 menit. Bahkan kalau udah pas akhir-akhir Ramadan tuh bisa sampai setengah jam itu. Jadi kita biasanya Robbana atina fid dunya hasanah, kita wis rampung, tangannya didoke ternyata jek nyambung mulai gitu kan. Saking suwene gitu. Ya, oleh karena itu maka ya ketika kita barangkali kita alfa untuk kemudian banyak berdoa, maka di pertemuan-pertemuan seperti ini ya alangkah bagusnya kalau kemudian kita juga berdoa dan panjenengan mengaminkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta thayyibus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil farsikin fansurna alal qaumid dolimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina
wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma adkhilhum jannata ma'al abrar wa la tadkhilhum an-nar ma'al fujar ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atik riqabana minan nar wa atik riqaba abaina wa atik riqaba ummahatina wa asatidina wa akhwanina wa auladina wa azwajina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat wajnubna wa banina anak budal asnam ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya Razzaq ya Fattahul alim. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika minad daini wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika minal ma'sami wa minal maghrami wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka husnal khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz atas tausiahnya atau mau'izah